Selamat siang, Ibu Yohana. Selamat siang, Ibu Guru. Apa kabar? Baik, kabar baik. Ah, beberapa hari ini saya lihat sepertinya kondisi dari Ibu Hayani sedikit bermasalah atau mungkin kurang sehat atau bagaimana Ibu? Mungkin yang saya lihat seperti itu. Ya baik Ibu. Mungkin yang saya alami dalam 1 pekan ini kondisi saya kurang fit karena cuaca kami di sini di daerah pegunungan, cuaca kami di sini tidak stabil. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan. Jadinya efeknya ke kita juga. Sampai saat sekarang juga suara juga belum stabil. Seperti itu Ibu yang saya rasakan saat sekarang. Baru agak-agak fit lah. Oke, baik Ibu. Ah, mungkin ada masalah yang mungkin Ibu bisa ceritakan kepada saya bisa berbagi, kita bisa saling berbagi. Oke baik. Nah, ini sedikit saya membagi pengalaman saya. Nah, ini tentang pembelajaran di dalam kelas dengan siswa. Di sini saya mengajar di sekolah dan menjadi guru kelas 6. Nah, di dalam kelas saya menemukan ada satu siswa yang ketika pembelajaran di kelas berlangsung, ini anak susahnya itu susah sekali untuk menulis ataupun membaca dia. Siswa kelas 6. Kalau dilihat dari fisiknya, badannya stabil, fisiknya bagus. Nah, kalau saat pembelajaran praktek atau olahraga, anaknya semangat. Kalau pembelajaran dalam kelas, kalau disuruh membaca atau menulis, pasti dia sebentar saja dan diam. Itu yang saya alami di kelas saya untuk anak laki-laki sebenarnya ini anak. Anaknya susah Oh, untuk menulis dan membaca di dalam kelas. Ke sekolah maunya hura-hura, seperti itu. oke, baik. Jadi anaknya yang Ibu alami itu dia susah membaca ya Ibu ya? Iya, dengan menulis. Oh ya, dia susah membaca dan menulis. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu yang Ibu bisa lakukan agar anak tersebut bisa dia bisa merubah akan sikapnya atau maksudnya dia bisa belajar untuk bisa mau belajar membaca dan menulis seperti itu. Kira-kira Oke, bagaimana cara Ibu? untuk sejauh ini langkah yang saya ambil dalam ruang kelas, supaya ini anak dia mau berusaha, terkadang saya menuntun secara khusus tapi tidak menyepelekan yang lain. Memberi perhatian, karena yang lain dalam jumlah murid kelas saya itu 26 siswa. Dari 26 itu, 25-nya sudah, hanya yang satu ini yang susah sekali untuk menulis dan membaca. Jadi saya lebih fokusnya ke dia. Terus selain itu, saat pembelajaran disuruh, "Ayo menulis rangkuman ya," itu kita harus dekat dia. Sebentar kalau kita sudah jauh sedikit, berarti dia sudah stop tulisnya itu, sudah lepas. Dia sudah simpan bolpen rapi di atas meja dan tidak tulis lagi. Jadi, pokoknya tulis sampai tuntas ya, sebentar ibu periksa. Kita harus kasih tahu dia seperti itu. Terus langkah yang lain yang saya ambil itu, saya posisi duduknya saya rubah dengan teman yang mampu, jadikan tutor, tutor untuk temannya. Saya
dudukan dia dengan siswa yang dianggap mampu. Yang sejauh ini yang saya lakukan itu seperti itu, Ibu. Oh, baik. Ah, yang langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan, mungkin apa sih, apa yang menyebabkan sehingga anak tersebut ah, dia tidak bisa membaca? Mungkin Ibu mencari tahu di rumah atau di bagaimana sehingga yang menyebabkan dia tidak membaca dan menulis itu mengapa sehingga seperti itu, terjadi seperti itu? Oke, sebelum dia naik ke kelas 6, guru kelas 5, dia naik dari kelas 5 ke kelas 6, guru kelas 5 sudah sarankan, memang supaya perhatian lebihnya itu ke si A ini. Secara turun-temurun sudah dinaikkan saja begitu, karena guru lain juga bagaimana sudah menyerah. Terakhir ya sampai di kelas 6 karena saya sudah tahu keadaannya, kebetulan rumahnya juga tetangga, saya mengajar di daerah sendiri. Saya sampaikan ke orang tuanya, "Ayo pembelajaran itu jangan hanya menunggu guru di sekolah, dasar utamanya itu dalam keluarga, di rumah." Supaya siswa itu sampai di sekolah juga dia terbiasa, sudah terbiasa dengan itu, jangan belajar hanya mau tunggu guru. Itu yang pertama, yang kedua itu dari nilai raportnya juga sudah KKM lah, supaya naik kelas, di-KKM-kan, istilahnya seperti itu. Terus yang berikut, eee, saya sudah tahu memang wataknya itu dari guru kelas 1 saat kita rapat evaluasi kenaikan kelas, pasti kita bahas siswa mana di kelas mana, kita sudah tahu. Nah, dia dasarnya itu sudah dari kelas anaknya seperti kayak temperamen juga, susah diatur. Mungkin juga dari latar latar belakang keluarganya. Ya, bagus. Jadi